Selamat pagi untuk semuanya, rekan-rekan, juga murid-murid sekolah minggu. Selamat berjumpa lagi di sekolah minggu online. Tetap semangat. Dengan keadaan seperti ini, kita tetap berbakti, penuh sukacita, senantiasa dan tetap setia ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Engkau, untuk berkat, untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat mengikuti sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Juga Engkau persiapkan hati pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya. Pada minggu ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita akan belajar pelajaran 6 ya. Minggu kemarin pelajaran 5 masih berhubungan ya dengan pelajaran hari ini, yaitu perkataan malaikat lewat mimpi, itu judulnya ya. Firman Tuhan diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ini adalah judul perikopnya, kelahiran Yesus Kristus. Ini penggenapan Yesaya 7 ayat 14 ya. Nah, Ibu akan bacakan ya ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, itu silsilah saat Yusuf, kelahiran Yesus, saat Yusuf didatangi oleh malaikat Gabriel dalam mimpi ya. Setiap hari dalam kehidupan kita pasti berulang kali membuat suatu keputusan ya. Banyak sekali keputusan dalam setiap jam, mungkin bisa berubah-ubah keputusan kita. Kalau usia kalian mungkin udah beribu-ribu keputusan yang udah diambil ya. Nah,
Yusuf juga sebagai tunangan Maria ini, dia adalah salah satu orang yang mengambil, betapa sulitnya dia mengambil keputusan yang dia hadapi. Nah, kita juga dalam kehidupan sehari-hari seringnya mengalami bagaimana sulitnya mengambil keputusan suatu masalah yang kita hadapi. Harus apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, demikian juga dengan Yusuf. Yusuf itu adalah tunangan Maria. Yang namanya tunangan itu belum, waktu zaman dulu itu belum resmi sebagai suami istri, tapi sudah mengikat menuju ke pernikahan. Nah, tapi yang dia hadapi ternyata Maria itu mengandung. Tidak tahu bagaimana caranya berita itu disampaikan oleh Maria atau bagaimana ya, hingga Yusuf mengetahui. Tapi di sini dibilang bahwa Yusuf itu mengetahui Maria itu sudah mengandung, sedangkan mereka tidak pernah bersetubuh, tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Tapi Maria itu udah mengandung. Nah, bagaimana gundahnya dia menghadapi kenyataan seperti ini. Gundah gulana, harus bagaimana, sedangkan dia itu ternyata orang yang sangat baik sekali. Dan waktu zaman dulu, kalau orang yang belum resmi menjadi suami istri, ternyata wanitanya itu hamil, mereka akan menghukum si wanita itu dengan hukuman dilempari batu atau dirajam batu sampai meninggal. Bisa seperti itu. Itu hukuman, dianggap hukuman berzina gitu ya. Nah, Yusuf tidak ingin hal ini terjadi kepada Maria karena dia itu sangat mengasihi Maria. Dia itu sangat sayang sama Maria. Makanya dia itu berpikir bagaimana caranya hal ini tidak diketahui oleh orang banyak, orang umum pada umumnya di sekitar rumah atau tempat tinggal mereka. Tapi dia ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Jadi dengan diam-diam, karena kalau sudah bertunangan itu, kalau menceraikan itu tetap harus melalui jalur hukum gitu, jalur resmi. Jadi benar-benar pengadilan, melalui pengadilan. Tapi Yusuf itu akan diam-diam, tidak mengumbar kemana-mana, sehingga akan berjalan dengan baik, memutuskan tunangannya dengan Maria, tapi aman gitu ya. Itu rencana Yusuf awal-awal. Tapi dalam kenyataannya, waktu Yusuf tertidur, dia didatangi oleh malaikat Gabriel. Berbeda ya, kalau waktu kedatangan malaikat Gabriel ke Maria secara langsung memberitakan bahwa Maria akan dipakai oleh Tuhan dan akan menjadi ibu Yesus di dunia ini, dan dia akan mengandung bayi Yesus itu ya. Tapi kalau dengan Yusuf itu didatanginya lewat mimpi. Saat mimpi
di ayat 20 ya Ibu bacakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, jadi mempertimbangkan maksud akan memutuskan menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah itu, Yusuf setelah mendapatkan mimpi itu, dia terbangun, ya, sudah terbangun, dia mempertimbangkan, memikirkan, seperti halnya kita, ya, sebagai manusia, kalau menghadapi suatu kenyataan atau suatu hal-hal yang, oh ini kita harus memutuskan ini, kita harus mengambil tindakan ini, kita biasanya mempertimbangkan dulu, harus apa ya, harus benar enggak. Pasti bertanya-tanya Yusuf saat setelah terbangun dari mimpinya, benar enggak ini teh, saya diberi mimpi seperti itu. Sedangkan kalau mimpi biasanya itu adalah bunga tidur ya biasanya. Tapi kalau mimpinya Yusuf itu adalah benar-benar kuasa Tuhan. Yusuf didatangi oleh malaikat Gabriel untuk menyampaikan berita dan untuk menyampaikan kabar baik kepada Yusuf dengan rencana Tuhan terhadap mereka, terhadap Maria dan Yusuf, ya. Melalui mereka lah berita keselamatan, kelahiran Yesus Kristus akan terjadi. Nah itu, setelah kegundahan Yusuf berlalu, dia didatangi oleh malaikat Gabriel, terus dia memutuskan untuk mendatangi istrinya, ya. Jadi mendatangi Maria. Jadi dia tidak akan jadi menceraikan Maria. Nah, di dalam pernikahan Yusuf dan Maria itu adalah kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan. Jadi dia juga harus melanjutkan hubungan dengan Maria supaya rencana Tuhan itu terjadi, penggenapan firman Tuhan itu terjadi, ya. Nah, waktu Maria dan Yusuf ini melanjutkan hubungannya, kita bisa lihat juga di ayat yang ke-20 ini. Jadi Yusuf itu tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Karena Maria itu benar-benar mengandung dari Roh Kudus, bukan karena jinah, ya, bukan karena jinah. Kan kalau orang-orang yang tidak dipakai Tuhan seperti Maria ini, yang mereka hubungan bebas itu, ya terjadi, kalau hamil ya terjadi karena berzina, ya. Tapi kalau Maria itu memang benar-benar mengandungnya dari Roh Kudus. Yusuf diyakinkan dengan mimpinya didatangi oleh malaikat Gabriel ini, dan dia sungguh-sungguh dan dia juga sepenuh hati, segenap hati melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Juga melalui perkataan malaikat ini, Yusuf menyadari betapa pentingnya perannya dalam pekerjaan Tuhan. Jadi dia itu sangat penting. Kalau misalkan Yusufnya
memikirkan keegoannya atau memikirkan secara manusia, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, mungkin dia buat apa gitu ya. Saya kan tidak melakukan, saya istilahnya nggak mau dong punya istri yang udah hamil duluan, sedangkan saya tidak pernah melakukan hubungan suami istri gitu ya. Tetapi di sini Yusuf sangat-sangat menyadari betapa Tuhan itu memakai dia, dan dia itu berperan penting dalam rencana Tuhan ini ya. Nah, dan Yusuf juga di sini karena dia adalah sebagai manusia yang juga adalah keturunan Daud yang menjadi ayahnya Yesus secara manusia. Jadi dia juga itu harus menikahi Maria. Jadi harus cepat-cepat menikahi Maria. Nah, karena Maria sudah mengandung bayi Yesus. Itu yang harus tindakan keputusan yang harus dia ambil sesegera mungkin untuk supaya hal-hal yang tidak diinginkan, juga untuk rencana Tuhan yang sudah direncanakan, yang sudah untuk digenapi. Nah, akhirnya Yusuf ini mengambil Maria sebagai istrinya. Itu adalah bentuk kesadaran Yusuf, ketaatan Yusuf, tindakan nyata. Dia tidak memiliki keraguan lagi untuk menikahi Maria. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-24 ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Ibu bacakan ya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Itu adalah bentuk ketaatan Yusuf. Dan juga Yusuf memahami konsep kekudusan kelahiran Mesias yang dinanti-nantikan, yang sekian lama orang-orang yang percaya, umat manusia yang percaya kepada Tuhan menanti-nantikan Sang Juru Selamat ini. Akhirnya akan terjadi juga setelah apa yang direncanakan Tuhan, apa yang sudah Tuhan perbuat untuk umat manusia, terjadi penggenapannya melalui Yusuf dan Maria ya. Yusuf juga dia tidak melakukan hubungan suami istri sampai Maria melahirkan. Jadi dia, kalau ini kita berkata secara manusia, secara dewasa ya. Kalau orang yang sudah menikah biasanya kan berhubungan suami istri. Tapi untuk menjaga kekudusan ini, Yusuf menahan keegoannya, menahan hawa nafsunya, menahan segala sesuatunya untuk kekudusan bayi Yesus. Dia melakukan segala sesuatunya sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita dalam keseharian kita? Kita belajar di sini melalui Yusuf dan Maria juga ya. Bagaimana mereka taat dengan rencana Tuhan. Bagaimana mereka melakukan apa yang memang sudah Tuhan gariskan dalam kehidupannya. Dengan kita juga, apakah kita sudah taat? Apakah kita mau mendengarkan apa yang suara-suara Tuhan, apa yang kita dengar melalui
mungkin melalui firman Tuhan yang kita baca dalam keseharian kita, melalui khotbah-khotbah, melalui sekolah minggu, kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, kalau untuk ketaatan, kita harus belajar terus ya, harus belajar untuk selalu taat, selalu berpegang pada firman Tuhan, selalu mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, seperti halnya perintah untuk Yusuf ini ya. Itu pelajaran yang sangat luar biasa yang dapat kita pelajari pada minggu ini, di mana kelahiran Tuhan Yesus sudah direncanakan jauh-jauh hari melalui nubuat Nabi, juga untuk Maria yang dalam kehidupan sehari-harinya dia dipakai oleh Tuhan, dia didatangi oleh malaikat Gabriel dengan rencana Tuhan, dan dia mau taat, mau takut akan Tuhan untuk mengikuti apa kehendak Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita ya, kita belajar mau berendah hati, mau menyadari apa yang terbaik untuk hidup kita, untuk semua orang juga. Yakin dan percaya kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kita pasti akan mendapatkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Ibu mau bacakan kesimpulan ya. Pada pelajaran hari ini, kita dapat melihat betapa ajaibnya cara Tuhan mengerjakan rencananya yang besar itu. Setelah Zakaria dan Maria, maka Tuhan juga menampakkan diri melalui malaikat untuk berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Yusuf keturunan Raja Daud, seorang yang saleh, taat, tetapi penuh kasih sayang, akan menjadi ayah Yesus secara manusiawi. Mulanya dia mengalami tekanan sehubungan dengan Maria, tunangannya, yang mengandung sebelum mereka menikah. Namun, setelah malaikat menjumpainya dalam mimpi, semua menjadi jelas bagi Yusuf. Respon Yusuf luar biasa. Dia melakukan semua yang terbaik untuk kehendak Allah digenapi melalui dirinya. Kita saat ini juga dapat mendengar suara Allah melalui Alkitab kita. Seberapa sering kita mendengar suaranya melalui pembacaan Alkitab kita, dan apa yang bisa kita lakukan agar kehendak Allah juga terjadi melalui diri kita. Itu ya, sangat dalam banget pelajaran hari ini, menekankan kita untuk taat, untuk dengar-dengaran. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yuk kita rajin baca Alkitab ya. Kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran pada minggu hari ini. Semoga kita dapat lebih lagi, belajar lagi untuk lebih taat, untuk lebih mau mendengarkan suara Tuhan ya. Untuk anak-anak, Ibu pesan ya, rajin-rajin baca Alkitab. Untuk semua juga rekan-rekan, tidak ada yang sia-sia kalau kita mau dengar-dengaran firman Tuhan ya. Nah, demikianlah, sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan, akan suara Tuhan. Biarlah Engkau bukakan hati pikiran kami untuk
selalu mendengar dan taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Biarlah semuanya ini dapat membangun kehidupan kami, kerohanian kami untuk lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.